warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom, selamat pagi. Kepada yang terhormat Bapak Rektor Universitas Dirgantara Marsekar Surya Dharma, Bapak Dr. Sungkono, SE, MSI. Kepada yang terhormat Ibu Dekan Jurusan Manajemen dan Akuntansi, Ibu Tuti Siswanti, SE, MSI. Kepada yang terhormat Ibu Kaprodi Manajemen, Ibu Rita Intan Permatasari, STP, MM. Kepada yang terhormat Ibu Dosen Pengampu Dr. Sri Yanti Yosefa, SPD, MM. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Ekonomi Koperasi Universitas Dirgantara Marsekar Surya Dharma akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Salsabila Putri Abiasya dengan NIM 221711016, jurusan Manajemen. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Asapita Rampueda dengan NIM 221061005, jurusan Akuntansi. Nama saya Adi Seityo Nugroho, NIM 221071010 dari jurusan Manajemen. Selanjutnya di sini ada pembahasan. Pembahasan kami di sini ada 3. Yang pertama berbagai bentuk badan usaha yang ada di Indonesia. Yang kedua perbedaan koperasi dengan bentuk badan usaha lain. Yang ketiga perbedaan koperasi dengan gotong royong. Di slide berikutnya ada pendahuluan yang isinya di mana dengan adanya perkembangan zaman dan makin majunya dunia usaha, maka koperasi menjadi seperti sekarang ini. Pada awal Orde Baru sampai tahun 1990-an, koperasi dijadikan kegiatan usaha yang bersifat sosial untuk mensejahterakan masyarakat. Selanjutnya, setelah tahun 1990-an dan diterbitkannya UU nomor 25 tahun 1992, maka koperasi dijadikan usaha yang bersifat sosial, tetapi juga mencari keuntungan sehingga kedudukan koperasi sejajar dengan bentuk badan usaha lainnya. Di slide berikutnya ada bentuk badan usaha. Di banyak negara, umumnya terdapat 2 sektor usaha yang diselenggarakan oleh swasta dan diselenggarakan oleh pemerintah. Koperasi pada umumnya dikelompokkan dalam usaha swasta. Sedangkan negara yang mengelompokkan kegiatan usaha dalam 3 sektor seperti yang dilakukan di Indonesia terdiri atas usaha swasta, usaha pemerintah, dan koperasi. Berikutnya, kegiatan usaha di Indonesia terdiri atas yang pertama ada perusahaan perorangan, yang kedua ada persekutuan yang terdiri atas persekutuan firma dan persekutuan komanditer, yang ketiga perseroan terbatas, yang keempat perusahaan negara dan perusahaan daerah, yang kelima koperasi. Di slide berikutnya ada perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan adalah suatu bentuk badan usaha yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap risiko dan kegiatan perusahaan. Perusahaan ini tidak memerlukan anggaran dasar. Untuk membiayai dan mengembangkan usaha tersebut, maka yang bersangkutan dapat menggunakan modal pinjaman. Perusahaan perorangan tidak mengenal adanya pemisahan antara kekayaan pribadi dan perusahaan. Pada umumnya, usaha ini bermodal sangat terbatas, sehingga umumnya perusahaan perorangan ini tergolong dalam usaha kecil. Lalu slide berikutnya ada persekutuan firma. Persekutuan firma adalah persekutuan 2 orang atau lebih untuk menjalankan perusahaan. Persekutuan ini didirikan tanpa mengeluarkan saham. Pada pendirian firma, para sekutu secara bersama-sama membuat akta pendirian dari badan usaha tersebut di depan notaris, didaftarkan di pengadilan negeri dan diumumkan di berita negara. Jika firma menderita kerugian dan kekayaan perusahaan adalah firma adalah merupakan persekutuan dalam menjalankan perusahaan di bawah nama bersama. Di sini ada persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer adalah suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha antara mereka yang bersedia menjalankan, memimpin, dan bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya dengan mereka yang memberikan pinjaman, tetapi tidak bersedia memimpin perusahaan dan bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan tersebut. Berbeda dengan persekutuan firma, persekutuan komanditer ini memiliki 2 sekutu, yaitu sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Sekutu komplementer adalah mereka yang menjalankan dan memimpin perusahaan, sedangkan sekutu komanditer adalah mereka yang mempercayakan modalnya kepada sekutunya. Jadi sekutu komanditer tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaan. Dalam perseroan terbatas atau PT, perseroan terbatas adalah suatu kumpulan dari orang-orang yang diberi hak dan diakui oleh hukum untuk berusaha dan atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
Model usaha dari PT terdiri atas saham-saham dari pemegang saham. Jadi kekayaan PT terpisah dari kekayaan pemilik-pemiliknya. Dalam likuidasi dan jika ternyata perusahaan tersebut masih mempunyai hutang atau kewajiban yang harus dibayar, maka para pemegang saham hanya bertanggung jawab terhadap kerugian sebatas jumlah saham yang dimilikinya. Dalam pendirian PT harus didukung oleh akta resmi dari notaris dan disahkan oleh Menteri Kehakiman. Akta yang telah disahkan tersebut harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan selanjutnya diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dalam perangkat organisasi dari PT terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi. Jika perusahaan yang berbadan hukum PT tersebut melakukan kegiatan perbankan, maka perangkat organisasi di atas ditambah dengan Dewan Audit sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia. Dalam PT dikenal beberapa jenis modal, yaitu modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor. Modal dasar adalah jumlah modal yang disebut dalam akta pendirian dan merupakan jumlah maksimum di mana perusahaan tersebut diperkenankan mengeluarkan surat-surat saham. Modal yang ditempatkan adalah yang sanggup dimasukkan dan pada waktu pendiriannya merupakan jumlah keikutsertaan para pendiri. Sedangkan modal yang disetor adalah modal yang benar-benar telah diserahkan kepada perusahaan tersebut. Badan usaha milik negara atau BUMN, yang dimaksud dengan BUMN adalah badan usaha dan anak perusahaan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Perusahaan negara berbentuk BUMN tersebut bisa berbentuk perusahaan atau biasa disebut perjan, perum, dan persero. Perjan adalah perusahaan milik negara yang merupakan bagian dari sebuah departemen, contohnya TVRI. Lalu perum adalah perusahaan milik negara yang tujuan utamanya melayani kepentingan umum, contohnya Perum Damri. Persero adalah perusahaan milik negara yang berbentuk PT dan bertujuan untuk memperoleh laba seperti halnya pada PT lainnya, contohnya PT BNI dan PT Garuda Indonesia. Dalam rangka peningkatan efisiensi dan produktivitas perusahaan milik negara, maka dikeluarkan SK Menteri Keuangan nomor 840 tahun 1994, di mana bab 1 pasal 1 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan BUMN adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu badan usaha yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. Yang kedua, badan usaha yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara tetapi statusnya disamakan dengan BUMN. Contohnya BUMN patungan antara pemerintah dan daerah. Lalu BUMN patungan antara pemerintah dengan BUMN lain. Lalu badan usaha patungan BUMN dengan swasta, nasional atau asing, di mana negara memiliki saham mayoritas minimal 51%, dan kekayaan negara pada BUMN yang dipisahkan berdasarkan peraturan pemerintah. Lalu perusahaan daerah. Perusahaan daerah didirikan dengan suatu peraturan daerah yang telah mendapat pengesahan dari instansi atasannya, yaitu Menteri Dalam Negeri bagi daerah tingkat 1 dan Gubernur bagi daerah tingkat 2. Khusus DKI Jakarta pengesahan oleh Presiden. Perbedaan koperasi dengan bentuk usaha lain. Badan usaha koperasi dengan bentuk badan usaha lain terdapat perbedaan dalam banyak aspek. Perbedaan koperasi dengan perusahaan-perusahaan yang semata-mata bertujuan mencari keuntungan dapat dilihat dari beberapa dimensi. Yang berikut, siapa pengguna jasa atau tujuan pendirian. Koperasi didirikan atas dasar kesamaan cita-cita serta kesamaan hak dan kewajiban di antara para anggotanya. Tujuan pendirian koperasi ialah untuk menyelenggarakan usaha bersama,
guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Siapa pemilik usaha dan permodalannya? Koperasi melakukan usaha dengan modal awal yang diperoleh dari simpanan pokok para anggota. Selain itu, koperasi bisa juga memanfaatkan sumber-sumber modal lain, baik dari dalam maupun dari luar koperasi. Slide berikutnya, siapa yang memiliki hak suara dan pemegang kekuasaan tertinggi? Kekuasaan tertinggi dalam koperasi terletak di tangan rapat anggota. Masing-masing anggota koperasi memiliki hak dan kedudukan yang akan ditempuh koperasi. Kekuasaan pada perusahaan perseorangan ada di tangan pemilik atau pemegang saham. Bagaimana keanggotaan dan voting atau pemilihan pengurus itu dilakukan? Koperasi beranggotakan orang-orang yang menjadi pelanggan usahanya. Mereka bergabung dengan menyerahkan sumbangan modal dalam bentuk simpanan pokok. Berikutnya, siapa yang menentukan kebijaksanaan perusahaan? Penentu kebijakan dalam koperasi ialah pengurus. Sedangkan untuk badan usaha lain, ada yang ditetapkan orang yang bersangkutan, ada yang ditetapkan sekutunya, dan ada juga yang ditetapkan oleh direksi perusahaan. Apa balas jasa atau modal itu terbatas? Balas jasa atau modal pada koperasi terbatas, sedangkan pada perusahaan balas jasa atas modal tidak terbatas. Yang berikut, siapa yang akan menerima hasil dari usaha tersebut? Koperasi tidak menggunakan istilah keuntungan untuk menunjukkan selisih antara penghasilan yang diterima selama periode tertentu dengan pengorbanan yang dikeluarkan untuk diperoleh penghasilan tersebut. Slide berikutnya, siapa yang bertanggung jawab terhadap kerugian? Yang bertanggung jawab terhadap kerugian untuk usaha koperasi adalah anggota dan sejumlah modal equity. Slide berikutnya, terdapat tabel perbedaan antara dimensi, perorangan, firma, PT, dan koperasi. Penjelasannya dapat dilihat dalam tabel tersebut. Slide berikutnya terdapat tabel perbedaan antara koperasi dan PT. Pada bagian dimensi tujuan pada koperasi tidak semata-mata mencari keuntungan, terutama meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Pada bagian PT mencari keuntungan sebesar-besarnya. Pada bagian dimensi keuntungan, modal dan keuntungan pada koperasi, anggota adalah utama koperasi adalah kumpulan orang, modal sebagai alat keuntungan dibagi pada anggota sesuai dengan jasa masing-masing. Pada bagian PT, modal adalah primer, jadi merupakan kumpulan modal. Orang adalah sekunder, jumlah modal menentukan besarnya suara dan keuntungan dibagi menurut besar atau kecilnya modal. Pada bagian dimensi tanda peserta pada koperasi hanya mengenal satu macam keanggotaan dan tidak diperjualbelikan. Pada bagian PT dinamakan persero atau saham, terdapat satu atau dua jenis saham dan tiap jenis saham mempunyai hak yang berbeda. Saham dapat diperjualbelikan, saham dapat terpusat pada satu atau beberapa orang, sehingga pelaksanaan perusahaan bisa hanya ditentukan oleh satu atau dua orang di mana saham terpusat. Pada bagian dimensi pemilikan dan hak suara pada koperasi, tidak ada perbedaan hak suara, satu anggota satu suara dan tidak boleh diwakilkan. Pada bagian PT, hak suara dapat diwakilkan, tidak terbuka dan direksi memegang peranan dalam pengelolaan usaha. Pada bagian dimensi cara kerja pada koperasi, bekerja secara terbuka dan diketahui oleh semua anggota. Pada bagian PT, bekerja secara tertutup dan direktur memegang kendali dalam perusahaan. Lalu yang berikut, perbedaan koperasi dengan gotong royong. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian Pasal 5 dikatakan bahwa asas koperasi di Indonesia adalah kekeluargaan dan kegotong royongan. Berikutnya, terdapat tabel perbedaan antara koperasi dan gotong royong. Pada koperasi, tujuan didirikan karena kebutuhan ekonomi. Pada gotong royong, tujuan diadakan karena didorong oleh perasaan terikat kepada masyarakat dan mencakup semua lapangan penghidupan. Pada koperasi, sifat didirikan untuk waktu yang lama. Pada gotong royong, sifat hanya selama diperlukan dan akan bubar jika yang dituju telah tercapai. Pada koperasi, ketentuan dalam mendirikan didirikan menurut ketentuan dan peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah. Pada gotong royong, ketentuan dalam mendirikan adalah sesuai dengan adat kebiasaan dalam pergaulan hidup. Pada koperasi, keanggotaan mempunyai anggota yang pasti. Pada gotong royong, keanggotaan
tidak mengenal keanggotaan, dan adalah semua mereka yang berkewajiban menurut hukum adat setempat. Pada koperasi, tujuan dari kegiatan ditujukan terutama untuk anggota-anggota dan baru kemudian untuk masyarakat dalam lingkungan daerah kerjanya. Pada gotong royong, tujuan dari kegiatan dipusatkan untuk kepentingan umum atau masyarakat. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, baik dalam segi tutur kata maupun materi. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.